Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Lisdayanti dengan NIM 10573110874. Yang kedua Andira Eka Putri dengan NIM 10573110854. Yang ketiga Sriyanti dengan NIM 10573110894. Yang keempat Musfirawati dengan NIM 10573110934. Yang terakhir Nurul Istiqomah Saharudin dengan NIM 1057311109624. Baik, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perilaku karyawan. Perilaku karyawan adalah pola tindakan yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi yang secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi efektivitas organisasi tersebut. Perilaku karyawan disebut juga yang pertama, perilaku kinerja atau performance behavior. Perilaku kinerja adalah serangkaian perilaku terkait pekerjaan yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh karyawan dalam organisasi. Pada dasarnya ini merupakan perilaku yang langsung disasar untuk menjalankan pekerjaan. Yang kedua, kewargaan organisasi atau organizational citizenship, yaitu perilaku yang memberikan manfaat positif bagi organisasi tetapi secara tidak langsung. Yang ketiga, perilaku kontraproduktif atau counterproductive behavior. Perilaku kontraproduktif adalah perilaku yang menjauhkan karyawan dari kinerja organisasi. Contohnya dari perilaku kontraproduktif adalah ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Perbedaan individu adalah atribut pribadi yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Perbedaan individu bisa berbentuk perbedaan fisik, psikologis, dan emosional. Perbedaan individu yang mencirikan seseorang menjadikan seseorang tersebut unik. Kepribadian adalah serangkaian atribut psikologis yang relatif stabil, yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Ada 5 besar sifat kepribadian yang sangat relevan bagi organisasi, yaitu yang pertama, kesetujuan. Kesetujuan adalah kemampuan seseorang untuk dapat berinteraksi dengan orang lain. Pengaturan diri merujuk pada kegigihan, dapat diandalkan dan keteraturan seseorang. Yang ketiga, emosionalitas. Emosionalitas mengacu pada derajat kecenderungan seseorang untuk memiliki pandangan dan perilaku positif atau negatif terhadap orang lain. Keempat, ekstraversi. Ekstraversi merupakan keterbukaan terhadap lingkungan sosial dan fisik, serta mengacu pada tingkat kenyamanan individu terhadap hubungan. Terakhir, keterbukaan. Keterbukaan mencerminkan seberapa luas seseorang dalam hal keyakinannya. Di sisi lain, kecerdasan emosional juga memainkan peran yang lebih besar dalam kepribadian karyawan. Kecerdasan emosional mengacu pada derajat di mana orang-orang memiliki kesadaran diri, dapat mengelola emosi mereka, dapat memotivasi diri, menunjukkan empati bagi orang lain, dan memiliki keterampilan bersosialisasi. Sikap individu juga memengaruhi perilaku seseorang dalam organisasi. Sikap mencerminkan keyakinan dan perasaan seseorang mengenai ide-ide tertentu, situasi, dan atau individu lainnya. Sikap menjadi hal penting karena merupakan mekanisme dan saluran tempat di mana individu mengekspresikan perasaannya, baik dengan cara tertentu. Sikap memiliki 3 komponen. Yang pertama itu kognisi, yang kedua afek, dan yang ketiga itu intensi. Kognisi adalah pengetahuan yang dipegang seseorang mengenai sesuatu. Kognisi didasarkan pada persepsi akan kebenaran dan realitas. Afek adalah perasaan individu mengenai suatu hal. Afek serupa dengan emosi, yaitu sesuatu yang kurang atau tidak dapat dikendalikan secara sadar. Sedangkan intensi memandu perilaku seseorang. Ada 2 metode utama bagaimana pencocokan ini terjadi. Yang pertama, kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah serangkaian ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan dan organisasi terkait dengan apa yang karyawan akan berikan kepada organisasi dan apa yang organisasi berikan sebagai imbalannya. Yang kedua, kesesuaian individu pekerjaan. Ini mengacu pada derajat sejauh mana kontribusi karyawan dan insentif dari organisasi saling sesuai satu sama lain. Kesesuaian individu pekerjaan yang baik memiliki keseimbangan antara kontribusi yang dihasilkan individu
dengan insentif yang diberikan organisasi. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang motivasi. Motivasi adalah penggerak, pendorong, atau energi dalam diri seseorang yang mempengaruhi semangat untuk bertindak, melangkah, dan menentukan arah dalam melakukan sesuatu, sehingga tercapai hasil atau tujuan tertentu yang memberi kepuasan. Teori awal tentang motivasi yaitu yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow merupakan salah satu dari keempat teori awal tentang motivasi. Maslow adalah seorang psikologi yang menyatakan bahwa dalam setiap orang terdapat sebuah hierarki yang terdiri atas 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai, esteem needs. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Teori X dan Y McGregor, yaitu teori X atau pandangan negatif versi teori Y atau pandangan positif tentang sifat manusia dan motivasi. Teori awal tentang motivasi yang ketiga yaitu teori 2 faktor Frederick Herzberg. Teori 2 faktor Frederick Herzberg disebut juga dengan teori higienis, juga merupakan salah satu dari keempat teori awal tentang motivasi. Teori ini berpandangan bahwa faktor intrinsik terkait dengan kepuasan kerja, sedangkan faktor ekstrinsik berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Yang keempat yaitu teori 3 kebutuhan McClelland. David McClelland mencetuskan tentang teori 3 kebutuhan, di mana menurutnya ada 3 kebutuhan yang merupakan motivator utama pekerjaan. Ketiga kebutuhan tersebut adalah yang pertama yaitu kebutuhan akan prestasi, merupakan pendorong untuk meraih kesuksesan, dan yang kedua yaitu kebutuhan akan kepuasaan, merupakan kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara di mana mereka tidak akan bersikap sebaliknya. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan afiliasi, merupakan keinginan atas hubungan antar pribadi yang akrab. Memotivasi tenaga kerja. Pengertian motivasi kerja menurut para ahli. Yang pertama yaitu UNO pada tahun 2012, motivasi kerja adalah kekuatan dalam diri orang yang akan memengaruhi arah, intensitas, ketekunan perilaku seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua yaitu Wibowo pada tahun 2014, motivasi kerja adalah proses psikologis yang membangkitkan, mengarahkan, dan tekun dalam melakukan tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu Mitahun dan Sigians pada tahun 2010, motivasi kerja adalah suatu usaha yang dapat menimbulkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang sesuai dengan lingkungan kerjanya. Faktor-faktor yang memengaruhi motivasi kerja. A. Pencapaian dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan berdasarkan pada tujuan dan sasarannya. B. Penghargaan terhadap pencapaian tugas dan sasaran. C. Sifat dan ruang lingkup pekerjaan. D. Adanya peningkatan tanggung jawab. E. Supervisi. F. Hubungan antar perseorangan. G. Kondisi kerja. H. Gaji. I. Status. D. Keamanan kerja. Indikator motivasi kerja. Berikut ini ada 8 indikator motivasi kerja yang dapat memengaruhi kinerja karyawan secara langsung. Antara lain, 1. Daya dorong. Daya dorong adalah naluri untuk menggerakkan seseorang agar mampu berperilaku secara tepat dalam mencapai tujuan. 2. Kemauan. Kemauan adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena pengaruh dari luar, seperti orang lain atau lingkungan. Ketiga, kerelaan. Kerelaan adalah bentuk persetujuan atas permintaan dari orang lain. Kebiasaan ini sering terjadi di dalam perusahaan ketika terdapat karyawan yang ingin membantu temannya bekerja, padahal seharusnya bukan dia yang mengerjakan pekerjaan tersebut. 4. Membentuk keahlian. Membentuk keahlian menjadi suatu bentuk proses dari pembentukan. Perlu proses untuk membentuk keahlian agar mendapatkan kemampuan dalam suatu bidang ilmu tertentu. 5.
Bila seseorang sudah memiliki keahlian, sebaiknya keahlian itu terus diasah agar semakin kuat dan terampil. 5. Membentuk keterampilan. Membentuk keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan berbagai pola tingkah laku yang kompleks, tetapi tetap tersusun rapi. Indikator ini tidak hanya mencakup gerakan motorik setiap individu saja, tetapi juga dari sisi mental yang dapat dicapai atau tidak. 6. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah akibat lebih lanjut dari pelaksanaan kewajiban yang diemban oleh setiap karyawan. 7. Kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap karyawan. Kewajiban ini harus dikerjakan dengan optimal. 8. Tujuan. Tujuan menjadi tahap akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan agar dapat memberikan hasil kerja terbaik. Cara meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan. Di bawah ini, kamu akan menemukan cara meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan. Antara lain, 1. Lingkungan kerja aman dan nyaman, mendukung. 2. Memberikan pelatihan untuk pengembangan diri, supaya karyawan dapat bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan pun dapat memberikan pelatihan yang dapat membantu mereka untuk mengembangkan kemampuannya. Mengadakan outing untuk kembali membangkitkan motivasi kerja karyawan yang setiap hari bekerja sehingga perusahaan dapat mengadakan kegiatan outing. 4. Memberikan upah sesuai beban kerja dan keahlian karyawan. Karyawan akan semakin termotivasi bila mereka mendapatkan upah yang sesuai dengan beban kerja dan keahlian yang mereka miliki. 5. Memberikan jenjang karir yang jelas. Dengan adanya jenjang karir yang jelas, hal ini membuat karyawan semakin semangat dalam bekerja. 6. Memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi kepada karyawan yang telah berhasil melakukan pekerjaan yang berat dan sulit, agar mereka merasa dihargai serta termotivasi untuk memberikan usaha lebih demi memajukan dan mencapai tujuan perusahaan. 7. Memberikan perhatian pada karyawan untuk membangun motivasi kerja bagi setiap karyawan. Lebih baik seseorang atasan memberikan perhatian untuk karyawannya. Tingkat kepedulian dan perhatian kepada karyawan sebaiknya masih dalam batas yang wajar juga. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah perilaku kerja karyawan sangat beragam dan dipengaruhi oleh motivasi, disiplin, serta interaksi antara karyawan dan pimpinan. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi cenderung menunjukkan produktivitas yang lebih baik dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Perbedaan individu di antara karyawan juga memengaruhi perilaku dan kinerja mereka. Dengan memahami perbedaan individu dan menerapkan strategi motivasi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan secara keseluruhan.